Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat sekalian. Kembali berjumpa dalam program Belajar Kilat Tajwid. Kali ini kita masuk pada episode yang ke-6. Episode yang ke-6 tentang apa yang disebut dengan bacaan idhar wajib. Idhar wajib. Idhar wajib terdiri dari dua suku kata di sini. Yang pertama adalah idhar yang artinya jelas. Kemudian wajibun yang artinya wajib. Jadi idhar wajib adalah apabila ada nun sukun, khusus ini nun sukun bertemu dengan salah satu dari dua huruf ini, yaitu huruf ya atau huruf waw dalam satu kata. Jadi penekanannya adalah dua huruf ini kemudian dalam satu kata. Dan yang perlu diingat bahwa ini adalah nun sukun, bukan tanwin ya. Nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf ya ataupun waw dalam satu kata, maka cara membacanya harus jelas, harus dibaca jelas. Sekali lagi, hukum tajwid idhar wajib itu apabila ada nun sukun bertemu salah satu dari huruf waw dan ya, atau waw atau ya dalam satu kata, maka cara membacanya dijelaskan atau dibaca jelas. Nah, di dalam Al-Quran bacaan idhar wajib itu hanya ada 4. Saya akan membacakan penggalan kalimat yang di situ ada bacaan idhar wajib. Ya, perhatikan baik-baik. Dia dibaca jelas. Ya, walaupun kemarin kita juga sudah belajar mengenai nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yanmu. Di situ ada ya juga. Tapi ini khusus, dia nun sukun bertemu dengan ya atau waw dalam satu kata. Jadi penekanannya itu adalah di sini, dia dalam satu kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ingat, di sini dibaca fid dunya hasanah. Tidak boleh dibaca fid tui. Ini kan nun sukun bertemu dengan ya. Kalau di dalam kaidah idgham bi gunnah ya, dalam idgham bi gunnah ini kan nunnya dimasukkan ke dalam ya. Itu kalau kaidah idgham bi gunnah. Tapi karena ini nun sukun dan ya-nya itu berada dalam satu kata, maka ini masuk dalam kaidah idhar wajib. Jadi cara membacanya harus dijelaskan, tidak boleh didengungkan. Jadi ini adalah salah satu kata yang masuk dalam kategori bacaan idhar wajib. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Ini jenis kata yang pertama. Kita akan lihat kata yang kedua yang masuk dalam kategori bacaan idhar wajib. Ka'annahum bunyan
ka'annahum bunyanum marsus. Ya. Di dalam kata ini kita bisa lihat mana kata yang masuk dalam kategori bacaan idhar wajib. Di sini ada 3 kata, ka'annahum, bunyanum, dan marsus. Maka yang masuk dalam kaidah bacaan idhar wajib adalah yang ada di sini, yaitu bunyanum, bunyanum marsus, bunya. Jadi nun sukun bertemu dengan ya ini tidak boleh didengungkan, tapi wajib dibaca idhar, wajib ya, jelas. Bunyanum, 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 tidak boleh. Bunyanum tidak boleh, tapi wajib dibaca jelas. Bunyanum, bunyanum marsus. Ini adalah contoh yang kedua. Berikutnya kita akan lihat contoh kalimat atau kata yang ketiga dari bacaan idhar wajib. Wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Ya. Marilah kita lihat mana di antara kata dari kalimat yang saya baca tadi yang masuk dalam kaidah idhar wajib. Ya, jadi idhar wajibnya terletak pada kata sinwanin, yaitu nun sukun bertemu dengan waw dalam satu kata. Jadi pada kalimat inilah kaidah idhar wajib harus dibaca. Tidak boleh dibaca siwanin. Kalau kaidah idgham bi gunnah kan nun bertemu dengan waw di dalam kata yanmu, ya. Yanmu, ya, nun mim waw. Itu harusnya nun sukun bertemu waw ini nunnya dimasukkan ke dalam huruf waw disertai dengung. Tapi karena ini nun sukun dan wawnya dalam satu kata, maka kaidah bacaan tajwidnya yang betul adalah dibaca idhar wajib. Jadi cara membacanya menjadi sinwanin, sinwanin, wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Kata yang keempat, ya, 4 kata di dalam Al-Quran yang masuk dalam kaidah idhar wajib adalah pada kalimat ini. Qinwanu daniyatu wa jannatim min a'nab. Saya baca ulang. Qinwanu daniyatu wa jannatim min a'nab. Di dalam kalimat yang saya baca ini terdapat kata yang masuk dalam kaidah bacaan idhar wajib. Kalau kita lihat di sini, nun sukun bertemu dengan huruf waw terdapat dalam kalimat qinwanun. Ya, nun sukun bertemu dengan waw dalam satu kata. Cara membacanya wajib dibaca jelas. Ya, mana katanya terletak pada lafadz
qinwanun ya, di lafaz ini. Kalau yang sebelumnya di lafaz ini. Baik, ini 4 kata idhar wajib yang ada di dalam Al-Quran. Jadi idhar wajib ini hanya ada di dalam 4 kata ini dalam Al-Quran, tidak ada kata yang lain. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran kemudian menemui lafaz seperti ini, maka kita wajib membaca dengan jelas. Fid dunya bunyanun sinwanin qinwanun ya, jadi hanya ada 4 kata ini, yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang kaidahnya ketika kita menemui lafaz ini, kalau kata ini, maka kita wajib membacanya dengan cara menjelaskan bacaannya. Jadi tidak boleh dibaca dengung atau samar. Jadi sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya ka'annahum bunyanun marsus bunyanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid sinwanin qinwanu daniyatu wa jannatin min a'nab. Qinwa ya, jadi dia hanya dibaca jelas, jangan sampai didengungkan atau disamarkan atau dimasukkan. Jadi cukup kita baca secara jelas, qinwanun sinwanin bunyanun fid dunya. Alhamdulillah, sangat mudah kita mempelajari bacaan idhar wajib. Alhamdulillah, terima kasih, syukron katsiron, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.